Halo, selamat datang di channel WeTrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Oke, Capricorn. Sekarang kita reading untuk keuangan dan percintaan kamu. Terutama Capricorn Venus ya. Di sini ada The World. Kemudian ada Eight of Fire, Eight of Wands, dan ada The Sun. Oke, sepertinya ada yang rampung ya. Kalau terkait pekerjaan atau usaha ya. Yang pertama, kelihatannya akan ada yang selesai. Nah, selesai di sini bisa memang kamu berhenti. Di pekerjaan juga gitu ya, mungkin kamu memutuskan untuk berhenti. Kemudian nanti akan ada yang baru ya, nggak lama dari setelah kamu berhenti. Dan kemungkinan itu akan lebih bagus, lebih membahagiakan ya. Baik itu di pekerjaan, usaha, maupun keuangan. Ya, at the bottom of the deck-nya di sini ada Four of Sky, ada Seven of Sky, dan sebelumnya juga ada Eight of Pentacles, Eight of Earth. Yang aku rasakan ya, beberapa dari Capricorn seperti sudah lelah juga. Kayak udah, ya bisa dibilang mungkin kamu itu sudah bekerja keras ya, tapi hasilnya itu tidak sepadan. Atau mungkin ada orang yang mengakui kerja kamu. Kalau tidak mengakui, kayak yang mengaburkan ya hasil dari kerja keras kamu. Makanya di sini kamu ada rasa kecewa yang lebih kayak benar-benar gimana ya? Terpukul ya, yang aku rasakan beberapa dari Capricorn itu seperti terpukul. Bahkan mungkin ada beberapa yang sampai sakit ya. Akhirnya kamu memutuskan untuk stop di sini ya, berhenti, atau ya bisa berhenti secara permanen atau break dulu. Tapi kemudian ya nggak akan lama kamu akan bangkit, seperti ada beberapa yang mendapatkan kabar ya, kabar baik. Mungkin di situ ya kamu akan timbul semangat lagi. Kamu mendengar suatu kabar, ada yang memberikan info, atau kamu melihat sesuatu gitu ya yang menarik perhatian kamu. Nah, kayak terbesit gitu ya. Kamu itu tergugah. Wah, nggak bisa nih kayak gini. Kalau guanya jadi down atau malah males, justru yang ada gua yang rusak ya. Gua yang makin hancur. Nah, ketika kamu sudah bisa berpikir seperti itu, maka kamu akan segera bangkit. Kamu segera mencari info gitu ya. Kalau kamu harus berhenti dari satu kerjaan, kamu segera mencari pekerjaan yang lain ya. Kamu cari info, kamu berkomunikasi dengan mungkin teman-teman baru ya. Aku nggak melihat teman lama ya, justru kamu itu seperti mencari teman-teman yang baru untuk mencari peluang yang baru. Ketika kamu sudah bisa memutuskan untuk bergerak, yang aku rasakan di sini kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bahkan kebahagiaan yang akan kamu dapatkan ya. Kemudian beberapa Capricorn yang take a break ya, jadi berhenti sebentar. Kamu masih tetap bekerja di tempat yang lama ya, atau masih melanjutkan usaha yang lama, tapi kamu ambil break dulu. Kelihatannya mungkin ada beberapa yang sampai traveling ya, ke luar negeri atau keluar kota, dan kamu akan menikmati itu. Jadi ambil waktu untuk bisa menyenangkan diri kamu sendiri, atau yang aku rasakan juga bisa bersama teman-teman ya. Itu penting ya, karena meskipun pada saat kamu liburan, pada saat kamu merayakan sesuatu ya bersama teman-teman, ada pengeluaran yang lebih, tapi nantinya gitu ya, setelah kamu merasa happy, energi kamu itu terisi lagi, kamu semangat lagi ya karena mendapatkan kebahagiaan ini, maka kamu akan bisa lebih produktif, kamu bisa lebih fokus ya,
Bahkan yang kelihatannya usaha kamu yang tadinya mandek atau ada sabotase, ada yang mengambil kredit kerjaan kamu, itu bisa kamu ambil lagi. Jadi kamu seperti mengambil power kamu kembali ya. Ya, di sini kan kamu itu benar-benar bisa dibilang kecolongan sih ya. Karena yang aku rasakan ini bukan murni kesalahan kamu. Jadi memang kamu itu lagi apes aja ya. Kemudian makanya kamu itu benar-benar seperti down banget ya, sampai sakit gitu ya. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Ketika kamu sudah bisa mengikhlaskan, kemudian nanti kamu akan mendapatkan kabar, atau kamu seperti mendapatkan semangat gitu ya. Mungkin bangun tidur tiba-tiba langsung kepikiran bahwa wah gak bisa kayak gini, ya kamu akan bisa dibilang mengembalikan kerugian yang kamu alami, bahkan lebih dari itu ya, seperti mendapatkan keuntungan berkali lipat. Jadi kamu gak usah khawatir ya Capricorn, kalau di keuangan yang aku rasakan, kalau ada kerugian di beberapa waktu ini, maka itu akan bisa terbalas ya, bisa ditebus. Nah, sekarang kita ke percintaan ya. Kalau di percintaan untuk yang single, ada kemungkinan kamu akan berkenalan dengan orang baru. Dan kemungkinan orang baru ini bisa jadi berbeda negara gitu ya. Ya, dari online ya, atau dikenalkan oleh teman. Kalau yang traveling ya, mungkin kamu akan berkenalan dengan orang-orang baru. Atau kamu itu misalnya sedang berkunjung ke rumah teman ya, bisa juga seperti itu. Aku merasakan di sini akan ada permulaan bertemu dengan teman-teman yang seru ya, teman-teman yang bisa membuat kamu happy, membuat kamu bersemangat ya. Yang aku rasakan di sini ada dari zodiak fire signs ya, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian juga Taurus, Aquarius, dan Scorpio. Di sini juga kelihatannya kamu akan memasuki suatu hubungan yang baru atau fase dari suatu hubungan yang mungkin sudah beranjak ke level berikutnya. Bisa jadi dari pertemanan kemudian menjadi lebih dekat, yang tadinya cuma tahu aja gitu ya, akhirnya bisa berkenalan, bisa berteman ya. Ini ada semacam sesuatu yang komplit ya, yang sudah selesai, di bab sebelumnya itu selesai, kemudian memulai bab yang baru. Ya, ada kemungkinan juga nih Capricorn akan CLBK. Tapi yang aku rasakan ya di sini, beberapa dari Capricorn juga harus hati-hati. Karena bisa jadi CLBK itu hanya sesaat. Ya, misalnya kamu itu lagi pulang kampung ya, ketemu mantan, atau ketemu gebetan zaman sekolah. Itu ada kemungkinan ya, timbul lagi tuh bunga-bunga asmara. Tapi karena jarak atau memang kamu itu cuma sebentar dan dia juga mungkin udah ada yang punya, nah itu belum kelihatan ya untuk berlanjut, tapi untuk waktu singkat itu cukup membuat kamu happy. Kalau untuk yang berpasangan ya, di sini juga aku merasakan ada fase yang selesai. Kalau ada konflik, berarti konfliknya selesai. Kalau misalnya kamu itu berada di level tertentu ya dalam suatu hubungan, maka akan naik tingkat. Jadi pindah level gitu ya, ke arah yang lebih baik. Kamu juga akan lebih bersemangat ya, lebih berusaha untuk komunikatif, banyak ngobrol, karena kamu itu benar-benar ingin menikmati hidup. Jadi buat kamu yang selama ini mungkin terlalu fokus untuk mengurus sesuatu, atau berpikir untuk sesuatu terlalu jelimet, maka dalam waktu dekat kamu itu kayak udah bodo amat gitu ya. Pokoknya sekarang aku mau happy. Bukan berarti aku nggak mau mikirin lagi, tapi aku nggak terlalu fokus atau nggak terlalu ruwet gitu ya. Pokoknya apa yang menjadi pekerjaan, usaha, atau percintaan itu hanya sebagai pelengkap.
Yang penting diri sendiri aku ini fulfilled gitu ya. Sudah merupakan satu kesatuan yang utuh. Tanpa itu pun ya aku bisa happy. Aku bisa menjadi diri yang seutuhnya kayak gitu. Ini bagus ya, karena dengan kamu punya energi atau pemikiran seperti itu, maka itu justru membuka peluang rezeki lebih besar lagi. Karena kan kamu itu memancarkan energi positif. Bukan hanya menarik energi positif, tapi kamunya yang bisa mengeluarkan energi positif sehingga orang-orang yang ada di dekat kamu atau orang-orang yang ketemu sama kamu itu akan tertarik dan mau mensupport kamu. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan apa untuk Capricorn terkait keuangan dan percintaan? Terutama Capricorn Venus. Communication is key. Ya, di sini kartu komunikasi muncul 2 kali ya. Dan kelihatannya komunikasi ini selain menjadi kunci, ini juga seperti akan banyak kamu lakukan ya. Buat kamu yang selama ini cenderung pendiam atau nggak terlalu banyak ketemu orang ya, maka dalam waktu dekat kamu itu akan berusaha bertemu dengan banyak orang. Bertemu dan juga ngobrol ya, bertukar pikiran, bertukar cerita, memperbanyak teman baru ya. Tidak semata networking, tapi kayak misalnya kamu lagi kemana, kemudian kamu ketemu dengan seseorang, ya sekedar ngobrol nganggur ya, kayak misalnya hujan gitu ya, terus kamu nyeletuk, waduh hujan, padahal tadi terang. Nah itu bisa diceletukin juga tuh sama orang yang ada di sebelah kamu. Atau misalnya kamu itu lagi di bus, lagi di mall gitu ya. Misalnya kamu kalau di mall itu mau beli sesuatu, akhirnya ngobrol sama si penjualnya. Sesimpel itu ya. Kamu akan lebih terbuka dan itu bagus. Itu akan membawa energi positif yang benar-benar membuka peluang rezeki dan juga meningkatkan keuangan kamu. Kelihatannya Capricorn ini akan lebih banyak bersosialisasi dalam waktu dekat. Jadi kalau kamu belakangan ini sibuk ya atau terlalu fokus ngurusin kerjaan atau usaha gitu ya, atau di rumah itu lagi sibuk, lagi banyak masalah yang perlu diurusin, nah kamu diminta untuk bisa meluangkan waktu keluar. Jadi banyak ngobrol dengan orang-orang baru atau memperbaiki hubungan ya, membina hubungan juga. Nanti itu akan menular ya. Jadi kalau hubungan kamu di luar baik, maka hubungan yang lagi bermasalah di rumah itu secara tidak langsung akan membaik ya. Aku merasakan ada semacam keterkaitan ya. Ketika kamu di luar itu bisa enjoy untuk ngobrol, untuk berkenalan dengan orang baru, atau ya sekedar menyenangkan hati kamu tapi dengan orang lain gitu ya. Jadi bukan hanya menikmati kesendirian, tapi juga melibatkan orang lain, maka itu akan kayak menular ya. Atau energinya itu akan kebawa ke rumah, ke kerjaan dan usaha kamu. Oke, satu oracle advice lagi ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Capricorn terkait keuangan dan percintaan? Yes, wow. Jadi ini perlu kamu pertimbangkan ya untuk bisa banyak berkomunikasi, untuk bisa menikmati ya. Segala sesuatu itu yang aku rasakan ya penting untuk bisa menikmati aktivitas di luar rumah. Jadi kemungkinan ya untuk Capricorn yang introvert, usahakan kamu itu bisa mulai beraktivitas outdoor. Pelan-pelan aja gitu ya. Kalau misalnya kamu canggung untuk bisa berkenalan, bisa ngobrol dengan orang baru, ya pertama mungkin sering-sering keluar rumah, sering-sering kayak
berinteraksi dengan pedagang gitu ya, atau siapapun yang bisa kamu ajak ngobrol simple yang singkat-singkat aja. Apakah itu kalau kamu ngobrol sama tukang ojek, kalau kamu misalnya ketemu sama tetangga di luar gitu ya, itu akan membuka banyak peluang. Ya, jadi itu kayak sesuatu yang mungkin kalau secara logika, masa sih gitu ya? Kalau aku ngobrol sama ibu warung, masa tiba-tiba aku dapat duit atau aku dapat kerjaan? Ya, itu memang nanti semesta yang akan seperti menyatukan gitu ya. Semacam menyatukan titik-titik di mana energi positif itu akan mendukung kamu. Ya, jadi bukan kayak kamu ngobrol sama ibu warung terus tiba-tiba kamu kejatuhan hujan duit gitu ya, bukan seperti itu. Tapi itu kayak akan terus bergulir ya, akan terus memberikan semacam apa sih namanya, sesuatu yang berkaitan gitu ya. Jadi setelah itu nanti akan ada apa lagi, dan akhirnya kamu menemukan rezeki kamu. Begitu juga di percintaan ya, karena jodoh juga bisa dibilang rezeki ya. Kalau kamu lagi ngobrol, misalnya kamu lagi keluar rumah terus papasan sama Pak Satpam, tiba-tiba dia akhirnya inget ya dia punya saudara, atau ada orang yang pernah nanyain kamu, tapi dia belum sempet nyampein ke kamu. Akhirnya pas ketemu, oh iya waktu itu tuh si A nanyain kamu loh. Nah, kayak gitu ya contoh-contohnya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan kamu akan bisa lebih semangat lagi dan menemukan kebahagiaan kamu. Sekian dulu reading untuk kamu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.